kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Balamdani, Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang praktek 5M dan pentingnya vaksinasi bagi kita. Sejak pertama muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia terus meningkat. Jadi, yang perlu kita tahu, virus ini menyebarnya lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus COVID bisa masuk melewati hidung, mulut, atau mata, yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Yang harus kita waspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa menempel di mana saja. Maka dari hal itu kita harus mencegah adanya penularan COVID-19 ini. Apabila kita terpaksa keluar rumah, wajib memakai masker atau sesuai himbauan pemerintah. Jaga jarak atau social distancing, sebab tangan dapat memindahkan virus. Sering cuci tangan dengan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci sampai bersih. Setelah itu keringkan tangan dengan tisu atau handuk bersih. Apabila kita sedang berada di luar, jangan lupa kita memakai hand sanitizer sebisa mungkin. Tetap di rumah dan patuhi protokol pemerintah, karena kita di rumah bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya bisa berkumpul dengan keluarga, bisa melakukan hobi yang selama ini tertunda akibat kesibukan waktu. Kemampuan vaksin tadi membentuk antibodi yang kita harapkan. Kita ketahui dari hasil uji klinis yang dilakukan oleh tim di Unpad bahwa antibodi yang terbentuk dari penyuntikan vaksin Sinovac yang saat ini kita gunakan ini rentang waktunya 28 hari setelah penyuntikan kedua. Karena kita tahu kan vaksin ini perlu 2 kali suntikan ya, penyuntikan pertama, kemudian 14 hari kemudian kita disuntik kembali dan kita menerima dosis kedua. Nah, setelah penyuntikan dosis kedua, 28 hari kemudian baru antibodi itu terbentuk secara optimal. Nah, tiap-tiap vaksin ini memiliki jarak penyuntikan yang berbeda-beda. Nah, kenapa nih harus 2 kali dan berbeda-beda? Jadi sebagian besar dari vaksin-vaksin untuk COVID-19 ini, imunogenitas atau antibodi yang kita harapkan lebih dari 95% itu baru bisa tercapai setelah 2 kali suntikan dalam rentang waktu tertentu ya. Jadi kalau Sinovac ini tadi Dr. Reza sudah sampaikan rentang waktunya 14 hari. Berarti suntikan pertama itu baru bisa mencapai 60% antibodinya. Tapi kemudian setelah kita berikan suntikan lagi di 14 hari kemudian, maka antibodi yang muncul itu bisa mencapai 99% bahkan pada vaksin Sinovac. Jadi untuk mengoptimalkan pembentukan antibodi tadi, maka harus diberikan 2 kali penyuntikan. Tiap vaksin itu berbeda-beda rentang waktu penyuntikannya. Ada yang seperti Sinovac ini 14 hari, kemudian ada yang seperti vaksin AstraZeneca atau Pfizer itu memiliki
rentang waktu ada yang 21 hari, ada yang 28 hari. Apakah ada kemungkinan kalau orang yang sudah disuntik kemudian terinfeksi virus COVID-19? Masih mungkin dia untuk diserang virus COVID-19, tapi dengan dia punya vaksin, dia punya pertahanan yang artinya nanti membuat dia tidak menjadi sakit. Kalaupun kemudian misalnya pada kondisi tersebut ya, karena virusnya lebih kuat atau kalau jumlah virusnya lebih banyak, jelas vaksin ini dari hasil juga uji klinis itu menyebutkan bahwa vaksin ini memberikan perlindungan untuk gejala COVID yang berat ataupun gejala COVID yang mematikan. Jadi kita bisa melihat proteksi yang betul-betul diberikan oleh vaksin ini adalah mencegah kita kalau sakit menjadi sakitnya bertambah parah. Sebelum kita dapat giliran vaksin ya Dr. Reza, kita harus tetap sehat dengan cara menerapkan 3M, 3T dan tentunya melakukan vaksinasi. Diharapkan dengan kita terus-menerus melakukan ketiganya secara bersamaan, maka COVID-19 dapat segera kita kendalikan. Nah, cukup jelaskan bahwa program vaksinasi COVID-19 ini harus kita dukung secara menyeluruh. Baik yang sudah divaksin maupun yang belum, harus tetap sama ya. Mari kita tetap disiplin 3M dan dukung terus upaya vaksinasi yang tengah berlangsung di tengah kita. Salam sehat dari saya. Vaksinasi adalah momen yang sangat penting. Ini merupakan salah satu upaya untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga keluarga tercinta kita, serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Di negara manapun, termasuk Indonesia, pemerintah hanya akan menyiapkan vaksin yang teraman dan terefektif yang disarankan oleh WHO, ITAGI, para ahli, serta otoritas dari negara kita, yaitu Badan POM. Tentu saja vaksinasi ini aman karena sudah melalui tes, sudah melalui uji coba pada vaksinasi ini. Tentu saja aman. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.